Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Kenapa dulu pilih Prabowo sekarang Anies? Kami para pendakwah ini, langkah kaki kami ini walking on the right track, tetap di jalur yang lurus. Kami tidak pindah dari Prabowo yang pindah dari kami. Ini adalah taktik seorang militer baret merah biasa untuk kandang lawan. Saya bilang ke jamaah, sudah lama diperiksa media sosial, kalau Prabowo masuk dengan Jokowi, biasa baret merah Kopassus masuk ke kandang lawan untuk mencari titik kekuatan lawan. Sekarang dia sudah jadi. Pertanyaannya, apakah sikap dan kepemimpinan yang dilakukan Jokowi akan ada dalam Prabowo? Tidak. Insya Allah jemaah, maka di maulid mimbar tabligh akbar kita harus suarakan dan berikan munajat kepada Prabowo. Amin ya robbal. Tinggalkan Anies Baswedan, itu sudah masa lalu. Tinggalkan Ganjar Pranowo, itu sudah masa lalu. Itu lagu lama. Sekarang masyarakat Indonesia fokus mendoakan presiden yang baru. Sudah ada tanda-tanda keberpihakan Prabowo terhadap masyarakat. Tapi Islamnya Islam gak bagus Ustaz. Memang Islam Prabowo seperti Islam saya, mualaf. Bahkan sholat pun sebagai perintah paling utama, mungkin beliau nggak hafal ayat Quran. Bukan itu yang kita cari. Seorang pemimpin pertama, ia adalah jujur. Jujur. Yang kedua, dia amanah. Yang pertama, pemimpin itu jujur. Yang kedua, pemimpin itu amanah. Yang ketiga, tabligh. Yang keempat, petona, bijaksana. Ini yang melekat dalam diri, jiwa daripada Nabi tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Di dalam diri Rasulullah terdapat uswah hasanah, teladan yang baik, tidak pembohong, tidak menipu rakyat, hidup tidak pura-pura, hidup tidak dengan kepalsuan, hidup dengan kebenaran dan kejujuran. Ini pemimpin. Coba perhatikan sekarang ini, di mana-mana kita ini ribut, sesama ulama ditabrakkan kepala mereka. Kemarin malam saya diundang oleh Habib Alkan, ceramah di Cimanggis, maulid dari jam 3 subuh sampai jam 11 malam. Beberapa penceramah antri untuk ceramah. Ada yang dari golongan para habaib, ada yang dari golongan para ulama. Detik-detik terakhir, seorang penceramah dia menyinggung masalah nasab. Mudah-mudahan dalam hati saya mendengar, saya penceramah paling terakhir. Karena kata Habib Alkan, Ustaz penutup. Bahkan saya pernah bicara di depan Kiai Haji Sukron Makmun dan Roma Irama. Viral itu. Viral itu. Di depan mereka saya katakan, jangan mensuka mengadu domba antar sesama bos. Kepentingan saya apa? Di mana saya berdiri? Tidak ada dalam benteng organisasi Islam saya berdiri atas nama
Allah. Kenapa? Karena ini yang ditunggu-tunggu orang-orang kafir. Bapak Ibu mesti tahu. Orang kafir senang sekali berita begini. Orang kafir senang. Dan tidak menutup kemungkinan kalau ada jemaah kita yang goyang akibat ulah ini, bisa jadi dia murtad dari Islam. Bisa jadi. Siapa lagi yang saya mau percaya? Siapa lagi yang saya mau dengar? Jangan dengar kepada makhluk, dengarlah kepada Allah. Bu, ada seorang pegawai bank Danamon di Jakarta, orang Manado. Dia masuk Islam. Dia datang ke rumah saya. Pertama dia syahadat, dia pakai jilbab. Setelah dia mulai aktif di bank, dia lepas jilbab. Dia datang ke rumah saya. Saya tanya dia, kenapa kamu sudah tidak berjilbab? Dia bilang, mohon maaf Ustaz, sudah hampir 2 bulan saya tidak tidur seranjang dengan suami. Kenapa kamu tidak seranjang lagi dengan suami? Orangnya kasar, suka mukul saya Ustaz, dia suka main judi. Loh, kamu masuk Islam gara-gara ikut agamanya? Ya Ustaz, saya korbankan keluarga, korbankan agama, masuk Islam karena laki-laki. Ini resiko kalau masuk Islam mualaf. Dibujuk, mualaf itu hanya dibujuk hatinya, tidak konsisten. Mualaf itu orang yang tidak stabil, labil, goyang. Saya tanya dia, kamu sekarang tidak berjilbab, jadi tidak cantik kamu. Kemarin kamu berjilbab, kamu cantik. Dia bilang, saya frustasi dengan suami saya. Kamu masuk Islam berarti munafik. Kamu masuk Islam berarti pura-pura penuh dengan kepalsuan. Umar bin Khattab pernah bilang begini, innal ulama, segala sesuatu harus dengar kepada perkataan ulama, dan segala sesuatu bernilai apabila niatnya untuk Allah. Kalau niatmu untuk manusia, beginilah jadinya. Dia lepas jilbab, dia tidak lagi mau sholat karena dia kecewa dengan suaminya. Ini menunjukkan bahwa dia masuk Islam karena terpaksa. Golongan ini disebut golongan mu'allaf, mendapat Islam hanya karena dibujuk hatinya. Mayyahdilau fahuwal muhtadi wa mayyudlil faulaika humul khasirun. Saya dan keluarga masuk Islam bukan mualaf, tapi kami adalah muhtadin karena mendapat petunjuk dari Allah. Tinggalkan segala-galanya, tinggalkan jabatan, tinggalkan keluarga, tinggalkan tetangga, kawan, handai, tolan, semua pasrah. Dan begitu masuk Islam, berkeliling Indonesia untuk mendakwakan kebenaran Islam. Ibu bapak, saudara-saudara kuliah, punya HP, punya Android. Kampung halaman saya itu 99,9% orang Manado itu agamanya Kristen. Waktu saya masuk Islam, posisi umat Islam itu cuma 0,18%. Coba sekarang ibu bapak buka Google Android, persentase umat Islam di Manado saat ini 64%. 64%. Islamkan yang kafir,
kuatkan iman saudara Muslim. Itu dakwah. Antum sudah tidak bisa berdakwah, sudah tidak bisa mengislamkan orang kafir, mengokohkan iman saudara Muslim, antum jadi pengacau. Kan ada itu, banyak yang begitu kan. Ada satu baru mati, Wahabi itu, yang jidatnya hitam semua ditanduk di aspal itu. Yasin atau siapa namanya itu? Ibu bapak mau tahu? Ya, saya ini sedang menderita penyakit. Sejak keluar penjara, saya diserang serangan jantung, pembengkakan jantung, sampai ke kaki saya bengkak dan jadi pendarahan. Sampai hari ini, ibu bapak lihat, susah saya jalan. Nih, kaki saya hancur. Ada orang bilang itu gula Ustaz. Enggak, gula saya 94 sudah periksa ke dokter. Pembengkakan jantung saya sembunyikan sampai hari ini. Sebenarnya saya nggak kuat jalan kaki sampai ke sini tadi, saya paksa. Ibu bapak. Jadi orang yang sudah tidak bisa mengislamkan kafir, mengokohkan umat Islam yang ada sekarang ini, memecah belah. Teladan kita mengikuti ulama yang bagaimana? Ulama yang jadi contoh, yang memiliki karakter sebagaimana karakter sifat moralitas Nabi tercinta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga mengikuti para habaib yang bagaimana? Habaib yang menjadi contoh dan teladan karakter Nabi tercinta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan salah ibu bapak, segelintir orang yang diperalat oleh kekuasaan, kekuatan rezim, dan kemudian runtuh kita dalam berargumentasi ukhuwah Islamiyah. Nabi mengajarkan kita bersatu. Makanya saya dari kafir tak mau masuk ke dalam, bergabung dengan organisasi Islam manapun. Saya pernah ditawar oleh almarhum Kiai Haji Hashim Musadi, telepon ke Menteri Agama, almarhum Mahtu Basuni, Menteri Agama tahun 2006-2008. Ditelepon beliau, Pak Menteri, ini ada pendeta yang masuk Islam, berkompeten, akan jumpa dengan Pak Menteri, bawa dia ke Makkah, hajikan dia 2008, dan bawa dia bergabung dengan kita. Saya katakan, mohon maaf Kiai, kalau untuk naik haji, himayatan bil hajj wa sadaqa wa'da alladhi jahada bilai haqqa jihad wa badala duhda. Haji itu jihad. Saya mau, saya siap kalau untuk haji Kiai, tapi untuk bergabung saya nggak mau. Karena saya sudah tahu bagaimana Kristen dengan upayanya. Coba perhatikan kemarin, bangsa ini 10 tahun mencetak, bahkan menampilkan masyarakat dan ulama-ulama golongan-golongan munafik. Jadi kalau Anda mau cari tahu kemunafikan yang terjadi di bangsa ini, dari 7 presiden, 6 presiden Islam masih terlindungi. Presiden yang ke-7 muncul orang-orang munafik, pengadu domba, pengecut, penjilat. Ini yang terjadi. Dan gereja tunggu-tunggu yang begini. Makanya saya kaget dapat berita, Ustaz, ini coba nonton, 20.000 relawan berani mati, 20.000 berani mati untuk Jokowi. Innalillahi. Ngeri saya bilang. Mudah-mudahan di antara kita ini nggak ada salah satu yang berani mati. Ada Kiai Haji di Jakarta, di Jawa, pernah bertarung dengan Alimin. Alimin itu siapa? Tokoh PKI. Alimin tidak percaya adanya Allah, adanya Rabbul Alamin. Kiai dengan lembut, Alimin, ayo kita berdiri di tengah rel kereta api, kita lihat Allah, Tuhan itu ada atau tidak. Tak kencing-kencing kita buka.
Mengerti ibu bapak? Jadi kalau orang tidak berakidah, orang kafir, orang munafik, jangan harap dia bernyanyi. Saya juga penakut, bapak ibu, saudara-saudaraku. Alhamdulillah, alhamdulillah. Udu'un roh warabbukum. Kata Nabi Musa, Tuhanmu dan Tuhanku sama. Kami jalan kemana-mana keliling Indonesia, tidak ada pengawal, bahkan mengemudi mobil saya pun jangan. Itu sudah janji di hadapan Allah. Kemarin saya baru pulang dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Saya ceramah di kaki Gunung Dieng, dinginnya minus 12 derajat Celcius. Saya di Gunung Kaki Dieng, dinginnya minta ampun, Jawa Tengah. Panitia jemput di depan tol, Ustaz, biar kami yang bawa mobilnya. Jangan. Ustaz kan kakinya lagi bengkak kaki saya, tapi mulut saya tidak bengkak. Biar saya bawa. Tadi juga ada kawan mau ganti. Ustaz setelah, tidak bisa. Saya bicara tentang kepedihan, tentang perjuangan, tentang siksanya Nabi Muhammad. Saya harus rasa bagaimana Rasul berjuang. Jangan jago bicara tentang Nabi, oh Nabi ini, Nabi kaya, Nabi miskin terakhir, Nabi orang yang berani, Nabi kemana-mana sendiri, Nabi tidak pernah takut dengan bahaya, dia penakut. Nanti berani memperalat umat Islam. Ibu bapak, kalau saya mau cerita penderitaan saya ini, bagaimana saya suami istri sampai mobil dibakar di Manado. Jadi jangan bawa mobil saya, biar saya bawa. Apalagi orang dari kafir, jangan dimanjakan. Ini kan saya datang buru-buru, saya sudah tiba jam 2 tadi malam, dini hari. Karena panitia ini, Pak Herman ini orang yang tidak beriman, dia ragu sekali kehadiran kami. Saya sudah bilang, jangankan ke Banten, ke ujung Nangro Aceh Darussalam, sampai mobil kami terbalik di Perlak, Aceh Utara. Mobil itu saya tinggali, Fortuner. Anak saya baru berumur 2 minggu. Jangankan orang lain, istri saya bu dengan istri jalan dari malam dengan anak, dia terlalu lama berpakaian, saya tinggal di hotel. Bukan baru kali ini, sudah berapa kali di bandara juga begitu. Saya berangkat jam 11.45, dia bilang, Pak saya sholat dulu. Hei, kamu lihat, kamu sholat nanti tidak khusyuk. Kamu baca Quran atau tidak? Qad aflahal mu'minun allazina fi sholatihim khushu'un. Bagaimana kamu khusyuk sementara kamu pikir mau berangkat? Sudah, nanti kita sholat di Riau. Ini pesawat mau terbang. Saya sholat dulu lah Pak. Ya silakan. Tapi kalau saya sudah nggak ada, saya di pesawatnya. Tunggu saya Pak. Tunggu apa? Kau bukan orang siapa-siapa. Yang kita pentingkan, all the precious, kehormatan kita hanya Allah dan Rasul. Al-banuna, anak al-malu, harta dan anak-anak, zinatul hayati dunia, hanyalah perhiasan dunia. Tinggalkan. Jangan gara-gara itu antum terhalang untuk melayani umat, untuk menuju pada panggilan dakwah. Tinggalkan. Saya kasih tinggal. Contoh itu. Dari dalam kita perbaiki dulu, baru keluar. Jangan dari dalam kita berantakan, nggak betul, bicara, berdakwah kemana-mana. Saya satu kesalahan saya. Satu yang dinilai orang keras, kasar, suka menyinggung. Siapa itu yang mengatakan? Kafir dan munafik. Allah perintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ayuhan nabiyyu jahidil kufar wal munafikin waqlus alaihim wa ma'wahum jahannam
Wabisa Mesir. Jadi kufar, kafir dan munafik ini, ibu bapak mesti tahu siapa kufar itu. Kufar itu orang kafir. Datang ke Indonesia, pemimpin yang paling tinggi di dunia, Paus. Datang ke mana? 3 sentral masjid umat Islam di dunia. Yang pertama Masjidil Aqsa, yang kedua Masjidil Haram, yang ketiga Masjid Rasulullah yang ada di Madinah. Satu yang menjadi sentral umat Islam Indonesia, Istiqlal. Begitu datang pemimpin kafir, imamnya yang cium. Coba datang di Banten cium nggak itu?